Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan pecahan. Bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan dengan nilai yang sama ya. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan-pecahan senilai. Akan tetapi, pecahan 1/2 merupakan pecahan sederhana dari 2/4 dan 4/8 karena nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan senilai tetapi nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi kalau menyederhanakan pecahan itu, semua pecahan yang disederhanakan pasti dibagi dengan nilai yang sama atau angka yang sama. Kita bagi pembilangnya dengan angka yang sama, kita bagi penyebutnya dengan angka yang sama. Jadi diingat ya, semua pecahan yang disederhanakan pasti dibagi. Ya. Jadi kalau misalkan pecahan ingin dicari nilainya sama tapi lebih besar bilangan pecahannya, berarti dikali. Kalau lebih kecil berarti dibagi. Ya. Oke, contohnya kita langsung kerjakan aja ya. Contohnya 10/40. Nah, kita mau sederhanakan ini. Ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. 10 dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 4, 10 dibagi 4 tidak bisa, tapi 40 dibagi 4 bisa. Dibagi 5 bisa. Dibagi 3 kita bagi 2 dulu yang bisa ya. Kita mulai dulu di pembagian yang paling kecil. Dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan berapa? Iya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana caranya? 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. Oke, ini makanya harus ingat perkalian ya. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan. Bisa. Ini masih bisa. Dikali berapa baru bisa disederhanakan? Paling bisa disederhanakan dikali 5, dibagi 5. Dibagi 5. Karena 5 dibagi 5 bisa, 20 dibagi 5 juga bisa. Dibagi 5 berapa? 5 bagi 5 sama dengan 1. Karena 1 kali 5 sama dengan 5. 2 bagi 5, 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi paling sederhananya adalah 1/4. Ibu bisa enggak Bu kalau misalkan secara langsung? Bisa. 10/40. Kita bagi berapa? Kita bagi 10. Ini kita bagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. 40 bagi 10 berapa? 4. Karena 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi paling kecilnya adalah 1/4. Sampai sini paham ya? Jadi ini tidak ada lagi bilangan yang bisa dibagi habis. 1 ini tidak bisa dibagi habis lagi. Jadi paling sederhananya adalah 1. Kalau 4 masih ada 4 bisa dibagi 4. 4 bagi 4 adalah 1, tapi harus sama di atasnya pembagiannya. Jadi paling sederhananya dari 10/40 adalah 1/4. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, membandingkan pecahan. Nah, tadi dari awal Ibu sudah kasih tahu, membandingkan pecahan itu ada 3. Ada lebih besar, lebih kecil,
atau sama dengan juga ada. Jadi ini bisa dibilang lebih besar, ini bisa dibilang kurang dari, ini bisa dibilang sama dengan, ya. Oke, membandingkan bilangan. Oke, kita masuk. Nah, sebagai informasi, bilangan yang penyebutnya sama jika dibandingkan, ya, seperti ini. Penyebutnya sama seperti ini, penyebutnya sama. Nih, penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat kalau penyebutnya sama, ya, kita sisa bandingkan yang pembilang. 1 mana yang lebih besar daripada 5? Lebih 5. Jadi 1/6 lebih kecil dari 5/6. Kenapa bisa tahu? Karena ini kalau penyebutnya sama, kita akan membandingkan yang di pembilangnya saja. Kalau misalkan penyebutnya berbeda, berarti ada lagi caranya. Kalau penyebutnya sama dengan pembilang, misalkan pembilangnya sama, misalkan 1/6, ya, di titik-titik 1/5, ya. Mana yang lebih besar? Kalau misalkan penyebutnya sama, kita bandingkan di atasnya, ya, kita bandingkan pembilangnya. Ini jika pembilangnya sama, kita bandingkan yang penyebutnya. Tapi kalau misalkan pembilangnya sama, berarti penyebutnya semakin besar, penyebutnya semakin kecil. Nah, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar dulu? 6 atau 5? 6 kan? Jadi semakin besar penyebutnya berarti semakin kecil. Paham ya? Paham tidak? Kalau misalkan belum, Ibu nih. Nah, ini kan besar, berarti ini yang paling kecil, berarti 1/6 lebih kecil dari 1/5. Oke, sebagai contoh tambahan nih, misalkan ini ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 lah. Nah, ini semakin besar bilangannya berarti pecahan nilainya semakin kecil. Jadi ini kan 1/2, yang paling besar di sini adalah 1/2. Setelah itu 1/3, setelah itu 1/4, 1/5. Kalau misal ini kan diurutkan dari besar ke terkecil. Kita urutkan dari terkecil ke besar. Nah, kalau dari kecil ke besar, jadi 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Ini dari besar terkecil, ini dari terkecil ke terbesar. Jadi diingat, kalau pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, berarti semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, kalau misalkan penyebutnya sama, pembilangnya berbeda, berarti kita bandingkan pembilang saja. Misalkan 1/6, 5/6. Mana yang lebih besar, 1 apa 5? Ya, yang lebih besar 5. Berarti 1/6 lebih kecil dari 5/6. Sampai sini paham ya? Untuk penyebut yang sama, pembilang yang sama, jika dibandingkan seperti apa. Oke, kita lanjutkan di B, 3/5, 1/2. Oke, 3/5 titik 1/2. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita jadikan penyebutnya sama. Cara sederhananya, gimana Bu cara menjadikan penyebutnya sama? Yaitu dengan ininya kita kali nih, 5 kali 2
sama dengan 10. Di atasnya juga nanti seperti itu ya. Misalkan seperti ini. 3/5 sama dengan, kita kali dulu nih yang di bawah. Sebentar ya. Kita kalikan dulu yang di bawah. Berarti 5 dikali 2. 5 dikali 2. Di atasnya juga kita akan kali. Berarti 3 dikali 2. Karena di bawahnya kalau misalkan dikali 2, berarti di atasnya juga kita harus kalikan 2. 3 kali 2 berapa? 6. 5 kali 2 10. Berarti 6/10. Oke, kita lanjutkan. 1/2. Nah, tadi dikali berapa ini? 2 menghasilkan 10. Berarti kita kalikan 5. 2 kali 5. Berarti di atasnya berarti harus juga dikalikan 5. 1 kali 5. Jadi hasilnya 1 kali 5 5. 2 kali 5 10. Mana yang lebih besar? Jadi hasilnya 6/10 titik 5/10. Nah, mana yang lebih besar? 6 apa 5? Karena ini penyebutnya sama, berarti kita bandingkan di atasnya. 6 atau 5? Berarti 6. Berarti di sini 3/5 lebih besar dari 1/2. Sampai sini paham ya? Nah, ini contohnya di bawah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya.